T.O.P, salah satu ex-member dari Big Bang, ini baru aja comeback dengan album solo terbarunya setelah 13 tahun. Salah satu membernya NCT yaitu Mark Lee mengumumkan kalau misalnya dia akan mengakhiri kontrak dengan SM Entertainment dan juga dengan NCT. Annyeong 99ers, balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Di episode Gangnam Iyagi hari ini, aku nggak tahu sih sebenarnya harus mulai dari mana, karena baru aja ngerasa nyesek, kayak nyesek senyesek-nyeseknya gitu. Udah benar-benar kayak ini beneran nih gitu. Masih berharap banget semua informasi yang masuk di dunia K-pop di bulan April ini adalah April Mop. Tapi sayangnya April Mop kayaknya udah gak berlaku lagi di industri K-pop karena udah kalah dengan Hi, this is SM Entertainment. Mayang di Gangnam Iyagi hari ini bakalan ngebahas beberapa informasi yang mungkin selama ini lewat di akun Instagram kamu, terus juga lewat di Reels kamu, di X kamu, dan mungkin yang bikin mata kamu sembab seminggu terakhir ini atau bahkan lebih. Yes, kita bakalan ngebahas dari mulai yang seneng sampai dengan yang bikin kamu nangis. Yang senengnya apa? Karena salah satu mantan member dari Big Bang akhirnya comeback lagi 99ers dengan project solonya setelah 13 tahun. Itu yang bikin senang. Tapi di balik kabar yang senang di minggu ini ada juga kabar yang bikin sedih. Bahkan mata Mayang aja ini baru kelar sebabnya udah dibikin dar-dar-dor hari ini karena ada 2 member NCT yang harus memutuskan kontrak dengan SM Entertainment. Terutama yang satu akan meninggalkan NCT juga. Ya ampun, tau gak sih rasanya kayak diputusin? Nah begitu rasanya kurang lebih ya 99ers. Jadi kalau misalnya kamu penasaran sama yang bakalan Mayang bahas, cus langsung aja kita bahas di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Hai 99ers, kalau kamu lagi cari tempat nugas yang nyaman, mending kamu langsung datang aja ke Spill and Bites. Karena tempatnya tuh enak banget buat nugas. Selain luas, tenang, adem, dan bikin kamu jadi lebih produktif buat nugas. Kalau kamu mau nongkrong santai atau sekedar ngumpul bareng sama temen juga bisa banget. Makanannya enak, minumannya juga banyak, sampai dessert juga ada loh. Anyway, sekarang juga lagi ada promo, jadi kamu bisa nongkrong lebih hemat. Daripada kamu bingung cari tempat lagi, mending langsung cobain aja yuk datang ke Spill and Bites Jalan Purnawarman nomor 18 Bandung, seberang BC ya. Cobain sendiri deh suasananya dan rasain bedanya. Info lebih lanjut kamu bisa kepoin Instagramnya di @spillandbites.id. Spill and Bites, tahta tertinggi fried chicken. Let's go 99ers, kita agak sedikit membahas dari yang happy ke yang sedih dulu, karena yang sedih ini akan berkaitan satu sama lain dan mungkin nanti Maya akan lebih banyak sesi curhat ya dibandingkan bacain informasinya. As you know, kita bahas yang happy dulu, di mana T.O.P, salah satu ex-member dari Big Bang, Bang bang bang. ini baru aja comeback dengan album solo terbarunya setelah 13 tahun. Kebayang gak sih fansnya kuat banget sih kamu nungguin 13 tahun loh. Ya ampun. Kita kenalan dulu dengan profil singkat dari T.O.P 99ers yang memiliki nama asli yaitu Choi Seung Hyun, yang lebih dikenal sih dengan ya udah T.O.P aja, yang lahir di tanggal 4 November 1987, yang merupakan seorang rapper, penyanyi sekaligus aktor dan juga model begitu. Sebelumnya T.O.P ini adalah salah satu member Big Bang yang ada di bawah naungan dari YG Entertainment, dan T.O.P juga punya visual yang khas, suara yang khas, bahkan mungkin karakteristik rapper yang berbeda dengan yang lainnya. Kilas balik sedikit 99ers dari karirnya T.O.P ex-member Big Bang. Aku bener-bener kayak ya udah masih menganggap T.O.P itu bagian dari Big Bang. Karena jujur agak
berat ya gitu ketika T.O.P memilih untuk resign dari Big Bang ini. Jadi T.O.P ini dulu memulai karirnya sebagai rapper underground pada tahun 2005 dengan nama Tempo. Kemudian atas saran dari sahabat dekatnya ya atau teman masa kecilnya dari T.O.P yaitu G-Dragon, dia mengikuti audisi YG Entertainment untuk menjadi anggota boy group gitu. Walaupun sebenarnya memang kalau misalnya kamu bertanya-tanya mereka kenal dari mana. Jadi sejauh sebelum di Big Bang, T.O.P dan juga GD itu adalah sahabat ataupun teman kecil lah gitu. Jadi mereka udah kenalan dulu karena mereka ada di lingkungan yang sama sampai akhirnya mereka saling persuasif satu sama lain untuk terjun ke dunia entertainment. Nah, di situ T.O.P itu sebenarnya gitu ya, dia tuh sempat tertolak awalnya gitu. Dan kalaupun misalnya keterima dia harus ada dengan syarat di situ. Dia harus menurunkan berat badannya sebelum akhirnya dia officially debut di bawah naungan dari YG Entertainment. Dan akhirnya T.O.P ini berhasillah debut bersama dengan Big Bang di tahun 2006 dengan nama panggung T.O.P begitu. Dan ketika sudah debut akhirnya T.O.P ini explore lah gitu ya ke banyak ke banyak dibilang bidang gitu kan ya gitu, dari mulai dia berkarir solo terus juga terjun ke dunia acting sampai menjadi anggota pertama yang merambah ke seni peran melalui drama I Am Sam di tahun 2007. Jadi 1 tahun aja setelah debut dia udah masuk ke dunia acting begitu. Dan bahkan dia juga sempat bermain drama Iris di tahun 2009. Jadi karirnya emang amat sangat produktif setelah dia debut di Big Bang begitu. Bahkan dia juga sempat kolaborasi dengan GD sebagai subunit dan lagunya menjadi lagu hits pada masa itu yaitu dengan judul Hi Hi. Dan juga Knockout. Begitu. Jadi sebenarnya nggak usah ditanyain lagi ya soal prestasi dari T.O.P pada masa di Big Bang gitu sampai akhirnya mungkin T.O.P ini juga bersolo karir gitu ya dengan ngerilis Doom Dada. Let's go. Di tahun 2013 setelah 3 tahun vakum solo dan karirnya juga lumayan lah gitu langsung melejit pada saat itu. Tapi setelah dia ada project solo itu gitu ya, dia sempatlah terhenti karena satu dan lain hal yang memang menimpa dirinya. Kamu tahu lah ya kasus apa pada saat itu. Sampai pada akhirnya di tahun 2022 itu Big Bang comeback dengan ngerilis single Still Life. Di situ semua nangis karena kayak akhirnya Big Bang rilis lagi lagu di tahun 2022. Tapi ternyata ya kan dari situlah gitu itu mungkin ternyata jadi lagu perpisahan gitu dengan formasi Big Bang pada saat itu karena T.O.P itu meninggalkan YG Entertainment di bulan Februari 2023 dan secara resmi juga mengkonfirmasi kalau dirinya keluar dari Big Bang di tanggal 30 Mei 2023 dan memilih untuk fokus solo karir. Itu patah hati terbesar dari fans Big Bang pada masa itu. Sampai pada tahun 2024 kemarin T.O.P ini muncullah di series Netflix Squid Game yang kedua sebagai tokoh Thanos di situ. Jadi kan kayak ini beneran T.O.P ya, walaupun mungkin yang baru join K-pop generasi 5 kayak emang T.O.P itu siapa? Parah sih say. Tapi jujur kayaknya ada titik balik dari T.O.P itu ketika kemarin ikutan series Squid Game di tahun 2024. Akhirnya orang banyak kenal dan dari situ pun sudah mulai ada desas-desus kalau misalnya T.O.P ini bakalan comeback ke dunia musik Korea Selatan. Nah kita beralih lah gitu akhirnya gitu yang digadang-gadangkan di tahun 2024 pada saat T.O.P ini main di Squid Game itu terjadi juga di tahun 2024
2026 ini. Karena setelah 13 tahun sejak ngerilis single Doom Dada, akhirnya rapper T.O.P comeback ke dunia musik Korea Selatan dengan ngerilis album studio pertamanya yang dikasih judul Another Dimension di tanggal 3 April 2026 di jam 6 sore waktu Korea Selatan, atau kalau di Indonesia berarti jam 4 sore begitu. Ini langsung dirilis di seluruh digital streaming platform dan di akun YouTube-nya juga. Di hari yang sama T.O.P ini langsung membagikan ataupun merilis music video dari salah satu title track-nya yang dikasih judul Desperado. Dan itu jadi salah satu visual T.O.P yang kayak ini ya T.O.P ya gitu, kayak kok aku kayak ada panglingnya gitu loh, dari dulu zaman di Big Bang sampai sekarang jadi solois tuh kayak agak pangling nih abang nih. Dan ciri khas vokal, rappernya, visualnya itu nggak akan ganti sih, jujur kayak ini T.O.P udah pasti melekat banget. Dan di first album dari T.O.P ini dia nge-present ada 11 track di dalamnya, dari mulai Self Crucifixion, terus juga The Giant, Studio 54 juga yang dipilih jadi title track, terus ada Ofaya, Zero Coke, Another Dimension, Holy Dude, terus Soul Chaos, Desperado yang jadi title tracknya juga, For Fans, terus juga ada Stendhal Syndrome dan juga Be Solid. Jadi di dalam album ini selain ada 11 track, nah 2 diantaranya dipilihlah jadi main track ataupun title track, yaitu Desperado yang dirilis barengan sama music videonya dan juga Studio 54. Sebenarnya kalau misalnya kamu dengerin 2 title track itu agak sedikit berbeda dari makna, bukan dari musik. Kalau musik ya mirip-mirip lah sedikit gitu, karena tetap ada hip hop R&B-nya ada gitu, terus juga karakteristik suaranya dari T.O.P emang dominan banget di keduanya gitu. Tapi dari makna lagunya yang menurut Mayang kayak ini agak bertolak belakang nih, coba hati-hati mendengarkannya gitu loh. Karena kalau misalnya di lagu Desperado dia lebih nge-present gitu ya tentang menceritakan momen cinta yang jujur dan juga terang-terangan, jadi lebih ke love song kali ya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin udah di usia yang cukup dewasa gitu, kalau misalnya kita mencintai seseorang ya udah terang-terangan aja gitu loh, nggak usah sampai menutup-nutupi gitu loh, yang pengen T.O.P sampein di lagu Desperado seperti itu. Tapi beda dengan title track yang satunya lagi, yaitu Studio 54, itu justru salah satu lagu yang genrenya house yang di mix gitu ya dengan nuansa hip hop tahun 80-an I guess, dan nyeritain tentang sindiran terhadap skandal ataupun kesalahan masa lalu yang cukup merusak mental dan juga jiwanya. Karena di dalam lagu itu ada sedikit lirik dirty son yang mungkin kamu juga tahu lah akan relate-nya ke kasus apa gitu dari salah satu mantan member Big Bang ya gitu. Dan itu juga disajikan gitu kan ataupun dibawakan gitu ya. Kalau misalnya ya dulu ada nih kejadian yang cukup bikin mental ataupun jiwanya down, tapi di other side ya kontras lah gitu dengan fase hidupan selanjutnya gitu yang lebih tenang, lebih kalem, dan ya udah lebih dewasa aja gitu. Jadi sebenarnya ya adult is real tuh ada di lagu ini begitu. Dan berdasarkan wawancara dengan majalah GQ dari Hong Kong, T.O.P juga bilang kalau misalnya dia mengerjakan album ini kurang lebih selama 10 tahun dan langsung terlibat sebagai produser untuk seluruh lagunya. Jadi kalau misalnya kamu bertanya selama ini 13 tahun T.O.P kemana bikin lagu, saya bikin karya, dan nih langsung ada 11. Bahkan kalau misalnya kamu lihat dari visual albumnya gitu, bentuk fisiknya itu lucu banget. Kemarin ada yang nge-unboxing dan bentuknya kayak kaleng, tutup kaleng gitu ketika kita mau ngebuka albumnya, itu gemes dan lucu banget. Tapi ternyata ada fakta menarik juga nih di balik dari comebacknya T.O.P kali ini, karena nama albumnya kan tadi Mayang bilang Another Dimension, dan itu diambil dari bahasa Korea yaitu Dajung Gwanjom, yang ternyata dipilih karena representasi
sih ini adalah awal baru nih setelah akhirnya T.O.P keluar dari agensinya yang lama yaitu YG Entertainment dan sekarang memilih untuk independen begitu. Dan album ini juga membuktikan kalau misalnya T.O.P itu memang seniman independen yang punya warna musik sendiri, terus juga punya kebebasan, terus juga visual yang berbeda dari yang lainnya gitu. Bahkan mungkin penulisan lirik yang agak sedikit frontal tapi itu bisa dikemas dengan menarik oleh T.O.P begitu. Bahkan ya kan walaupun ini merupakan salah satu project solo dari T.O.P yang jauh dari teman-teman ya mungkin ya gitu, bener-bener sih ya udah T.O.P aja nih gitu. Tapi yang bikin salfok adalah support dari teman-teman Big Bang gitu, dimana ada GD, Taeyang sama Daesung itu semua ngepromote album dari T.O.P di akun sosial medianya. Jadi mereka bareng-bareng tuh waktu itu tepat di jam 8.19 kalau nggak salah, yang katanya sih ini diyakini sebagai tanggal debutnya Big Bang gitu ya. Mereka nge-post Instagram story yang sama untuk nge-promote album yang dirilis sama T.O.P. Dan dari situlah gitu fans langsung kayak nggak apa-apa deh T.O.P udah nggak di Big Bang, tapi ternyata mereka masih komunikasi, mereka masih punya satu sama lain, saling support juga. Bahkan ada fans yang bilang ini tuh ya forever brothers dan forever family itu kayak gini loh bentuknya. Mungkin udah nggak di rumah yang sama tapi mereka tetap satu kesatuan begitu. Seneng main lihatnya kalau kayak gini, comeback T.O.P-nya sukses, teman-temannya pada support. Ya mungkin kita tinggal harapin aja ya, apalagi kan nanti Big Bang bakalan jadi line up di Coachella. Mungkin kita bisa berharap jadi Big Bang featuring dengan T.O.P. Nah kan, jadi mini-mini comeback gitu Big Bang ya. Tapi yang satu ini 99ers ya, selain dari comebacknya T.O.P, yang satu ini diharapkan sebetulnya comeback ya di tahun 2026. Tapi ternyata jauh dari kata comeback, kayak ada apa ya, petir di siang bolong gitu. Lagi hari libur tuh waktu itu announcement pertamanya di tanggal 3 April 2026, hari Jumat Agung kan. Aku harap sebenarnya dapat kebahagiaan dan juga ketenangan di situ, tapi tidak untuk NCTzen atau Season karena tiba-tiba salah satu membernya NCT yaitu Mark Lee mengumumkan kalau misalnya dia akan mengakhiri kontrak dengan SM Entertainment dan juga dengan NCT. Walaupun dia nggak bilang ya mengakhiri kontrak dengan Super M atau enggak. Fase denial checklist. Sampai goyang nih. Dan sebenarnya kalau misalnya dari tadi Mayang agak bengong gitu, ini kayak masih meratapi ini beneran nih Mark Lee udah nggak di NCT nih gitu. Mark Lee beneran udah nggak barengan sama Haechan nih gitu. Karena kan kebayang ya sekarang kan mungkin kamu tahu ya aktivitasnya Mark Lee gitu di NCT itu hampir ada di semua agenda dari NCT, dan kita bisa bilang kalau Mark Lee itu adalah founding fathers dari NCT itu sendiri. Neo Culture Technology itu di dalamnya ya ada Mark Lee, dan sekarang Mark Lee-nya cabut duluan, itu nggak ada di benak Season sedikit pun. Mungkin kemarin sempat tersebar beberapa nama member yang mungkin tidak akan memperpanjang kontrak karena di tahun 2026 ini 10 tahun kontraknya NCT gitu, dan dari 10 tahun kan biasanya memperbarui kontrak, ada yang memperpanjang, ada yang tidak gitu, ataupun memperpanjang dengan syarat dan lain sebagainya gitu. Nah ini adalah tahunnya NCT untuk memperpanjang kontrak gitu, salah satunya yang pertama kali adalah Mark Lee. I'm calling Gordon Ramsay. I'm cooking up. Me in the kitchen with diamond rings. Cooking you dirty. I'm cooking up. Cooking you dirty. Karena Mark ini jadi salah satu member NCT juga di tahun 2016 yang di-reveal duluan ketika debut pertama NCT U. Jadi ya pantas aja lah ya gitu, pengumuman pertama yang kita dapat adalah dari Mark Lee. Tapi benar-benar gak kebayang 99ers kalau ternyata Mark Lee akan memilih jalan ini. Sedih. Tapi kita kenalan dulu yuk sesingkat itu dengan
profilnya Mark Lee atau pemilik nama Korea Lee Min Hyung yang lahir di Toronto, Kanada di tanggal 2 Agustus 1999. Dia tinggal selama kurang lebih 7 tahun di Kanada, terus pindah ke New York, Amerika Serikat selama 5 tahun, terus balik lagi ke Kanada 2-3 tahun sampai akhirnya dia pindah ke Seoul karena sudah menjadi trainee dari SM Entertainment. Makanya kalau misalnya Haechan Kak bilang kan Kanada Jincha. 어, 캐나다 진짜. Itu tuh adalah panggilan sayangnya Haechan untuk Mark. Apalagi kalau udah kesel sama Mark, Haechan pasti ngeluarin kata-kata itu. Dan akhirnya Mark juga gabung di SM Entertainment melalui Global Audition di Vancouver dan diperkenalkan sebagai bagian dari SM Rookies di tahun 2013. Dan Mark Lee ini jadi salah satu ikon dari SM Entertainment yang bisa digambarkan dengan sosok pekerja keras gitu karena unitnya banyak, terus project solonya juga jalan, project di luar musiknya juga ada gitu. Jadi ya udah semua dikerjain sama Mark gitu. Jadi kayak ya udah panutan aja gitu loh, sebagai idol panutan kamu siapa? Mark Lee. Iya, multitalenta iya, nyanyi bisa, rapper jago, terus juga ngedance iya gitu, bikin lagu juga iya gitu. Terus jadi MC bisa. Dah, apa yang nggak bisa sama Mark Lee? Masak, dia nggak bisa masak, ceplok telur aja gagal. 와 진짜 못해. Mungkin ya kabar baiknya nanti Mark akan belajar memasak begitu ya after dari SM ini ya. Kita akan balik lagi ke perjalanan dari Mark Lee 99ers. 10 tahun terakhir itu bukan waktu yang mudah dan juga waktu yang sedikit, dimana Mark Lee ini jadi sejarah idol pertama yang debut langsung di 3 unit NCT. Jadi awalnya kan dia di NCT U dulu di tahun 2016. Terus lagi dari situ ke NCT Illichil masih di tahun yang sama tapi tengah tahun. Jadi NCT U di awal tahun, terus NCT Illichil tengah tahun 2016 sampai akhirnya di bulan Agustus itu adalah NCT Dream di tahun 2016 juga. Jadi di tahun yang sama Mark Lee debut di 3 unit sekaligus dan kebayang usianya pada saat itu berapa tahun? 17 tahun. Mantap ya Mark Lee. Dan gak cuman itu, di Oktober 2016 itu juga Mark dapat kolaborasi barengan sama Henry Lau di salah satu soundtrack drama yaitu Sweet Strangers and Me yang berjudul I Want to Enter Your Heart. Dan gak cuman itu, lanjut di tahun 2017 sempat ada kayak audition dan juga mungkin program ya hip hop high school rapper. Di situ kemarin Mayang juga sempat nontonin lagi. Marknya masih kinyis lucu banget dengan rambut blondenya, terus seragam sopanya itu ya, tapi nge-rapnya jago banget. Bahkan kalau misalnya kamu pernah nonton salah satu program musik gitu ya, Mark juga pernah tuh jadi MC di program musik dan juga reality show di tahun 2018 sampai 2019. Dilanjut lagi gitu ya, di tahun 2019 Mark ini debut barengan sama Super M ya, walaupun itu grup gaib tapi itu adalah Avengers-nya K-pop ya, ada Super M begitu. Jadi kebayang Mark berapa? 4 unit plus solo, terus kemarin ada project barengan sama Haechan juga ya, banyak banget kalau dihitung-hitung ya gitu. Nah Mark ini sebenarnya sempat dapat predikat lulus atau graduation dari NCT Dream di tahun 2018. Tapi gitu ya, dari situ fans juga meminta nih ke SM Entertainment, nggak bisa dong sistem graduation kayak gini. Berarti kan nanti member NCT Dream akan terus berkurang seiring dengan pertambahan usia. Nggak bisa, kenapa nggak dibikin fix unit aja? Sampai akhirnya Mark dibawa lagi kembali ke NCT Dream di tahun 2020. Dan sekarang di tahun 2026 kita harus kehilangan Mark untuk yang kedua kalinya. Sedih sih gitu. Tapi terkait dengan perpisahannya Mark dengan SM Entertainment dan juga NCT gitu, itu adalah kabar yang menurut kayak kita tuh kayak gitu beneran gitu. Sampai detik ini take video iya Mayang masih nggak percaya sih gitu. Tapi ya harus dipercayain gitu, karena Mark udah bekerja sama dengan SM itu selama 10 tahun dan memang di tahun 2026 ini kontraknya Mark harus berakhir. Tapi sebenarnya ada pilihan antara memperpanjang ataupun tidak gitu, dan Mark memilih untuk tidak memperpanjang kontrak dengan SM Entertainment. Dan yang bikin kaget itu mungkin kalau misalnya tidak memperpanjang kontrak dengan SM Entertainment, oke lah gitu, banyak Sunbae yang seperti itu, tapi masih still
on the group gitu. Tapi kalau Mark tuh memutuskan untuk ya udah aku leave juga dari NCT-nya, itu yang bikin kita kaget dan juga tercengang gitu. Karena kemarin di tanggal 3 April 2026 itu akhirnya dari SM Entertainment ngerilis lah pernyataan kalau misalnya di tanggal 8 April 2026 kontrak eksklusif dengan Mark Lee itu akan selesai, dan dari Mark Lee itu memutuskan kalau misalnya akan mengakhiri kontrak alias tidak memperpanjang kontrak dengan SM Entertainment, dan juga akan mengakhiri kontrak sekaligus dengan NCT-nya juga. Jadi nanti NCT Dream akan berjalan dengan 6 member tanpa Mark, terus juga NCT Illichil juga akan berjalan tanpa Mark juga di dalamnya. Jadi itu sedih banget gitu, walaupun di di postingan yang dikirim sama SM Entertainment gitu ya, mereka amat sangat berterima kasih atas kerja keras Mark selama 10 tahun terakhir dan juga menghargai apapun keputusan Mark saat ini. Di samping itu Mark juga ikut konfirmasi lewat akun sosial medianya di hari yang sama di tanggal 3 April itu. Dia ngepost feeds di Instagramnya kayak postingan tulisan tangan itu dalam bahasa Korea dan juga dalam bahasa Inggris. Dia sih awalnya bilang kalau misalnya memang 10 tahun itu tidak mudah gitu ya, dan keputusan ini juga diambil dengan berat hati gitu. Tapi di samping itu gitu ya, dia juga berterima kasih atas supportnya selama ini dan masih banyak mimpi-mimpi yang ingin dia kejar. Salah satunya dia tuh pengen jadi penulis, terus dia juga pengen busking alias kayak ngamen di jalanan gitu, nyiptain lagu dengan gitar dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau misalnya kita ya gitu versi K-popers dan juga Citizen, kita udah deh, mungkin dia pengen jadi rakyat biasa di Kanada sana gitu kan ya. We never know sebenarnya keinginan Mark seperti apa gitu. Dan dengan keputusan ini pun gitu kita para fans jadi kaget gitu ya, jadi sedih juga, tapi dikuatkan lagi dengan para member ya, entah itu member Illichil salah satunya waktu itu yang gercep banget langsung konfirmasi dan juga ngasih reaction itu adalah Duyong di situ ya, walaupun dia lagi di barak tapi dia sempat-sempatnya untuk bilang kalau misalnya ya itu adalah keputusan yang berat tapi harus tetap dihormati. Terus lagi dari semua member Dream juga bilang hal yang sama. Mungkin terkesan tiba-tiba untuk para seasonee, dan mungkin buat mereka juga perlu waktu untuk mencerna, tapi kita harus tetap menghormati apapun keputusan yang udah Mark buat seperti itu. Jadi mungkin ini harus dibilang jadi hari kebebasannya Mark, atau Mark memang sudah sepantasnya resign dengan financial freedom yang dia punya. Karena kalau kita dari sudut pandang bukan fans atau dari sudut pandang sebagai karyawan Gen Z gitu ya, kita bilang 10 tahun tuh cukup kok gitu di sebuah agensi gitu, di sebuah perusahaan jadi karyawan, ini waktunya kamu berkembang. Tapi balik lagi, kalau dari si Zeni ya sedih juga, udah tahu kan Mark ini tiangnya NCT ya, tiba-tiba ditinggal. Ini air mata nih ya, belum kering ditinggalin sama Mark, lanjut lagi nanti Niners ya. FYI ini video Iyagi diambil di tanggal 6 April 2026, di mana siangnya Mayang baru aja dapat kabar dari Ten yang menyusul Mark untuk mengakhiri kontrak dengan SM Entertainment. Tapi kalau Ten ini dia bersikeras untuk tetap berada di NCT dan juga WayV. Agak sedikit tenang sih sejujurnya gitu, karena mungkin gitu dari versi kita sebagai seasonee gitu ya, masih menerima dengan keputusannya Mark gitu, masih mencerna gitu, terus dihadang dengan ditambahin gitu ya dengan beritanya Ten, ini cukup berat juga. Tapi kalau Ten dia akan semaksimal mungkin masih berkarya dengan NCT dan juga WayV. Oke, kita masih bernafas lega. Tapi ini masalah Ten gimana sih, Mai? Emang ada apa? Sebenarnya nggak ada apa-apa. Kasusnya ini sama kayak Mark Lee. Emang kontrak 10 tahunnya Ten di SM Entertainment juga sudah berakhir di April 2026 ini barengan sama Mark di tanggal 8 April 2026. Dan di tanggal 6 April ini Ten akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan SM Entertainment dan dia memilih untuk solo gitu ya. Dan di other side tapi dia juga masih bagian dari NCT dan juga WayV begitu. Tetap ya kita bisa agak sedikit tenang ya. Kita kenalan dulu deh nanti Niners dengan Ten yang merupakan salah satu member boy group dari NCT dan juga WayV salah satu subunit dari NCT dan salah satu member dari Super M juga gitu, dan semuanya ada di bawah naungan dari SM Entertainment.
Entertainment. Ten ini lahir di Bangkok, Thailand tanggal 27 Februari 1996 dengan nama asli Chittapon Licaya Porncool yang terkenal sebagai dancer, vokalis dan juga rapper dari Wavy dan juga NCT. Dan Ten ini dikenal sebagai idol yang multitalenta karena bisa 4 bahasa, berarti bahasa Korea, bahasa Mandarin, Thailand dan juga bahasa Inggris. Makanya itulah multitalentanya dari Ten ini ya. Ten resmi bergabung dengan SM Entertainment pada tahun 2013 setelah lolos audisi Global SM di Thailand. Dan pada tanggal 24 Desember 2013 gitu Ten ini diperkenalkan sebagai personil dari SM Rookies, yaitu tim pradebut yang ada di bawah naungan dari SM Entertainment itu sendiri. Dan debut pertama kali barengan sama Mark Lee lewat project NCTU di tahun 2016 barengan sama Duyong, Taeyong dan juga Jaehyun gitu. Jadi Mark Ten, terus lagi Duyong, Taeyong sama Jaehyun di situ. Mereka debut bareng di NCTU. Makanya mereka berlima itu bisa disebut ya founding father-nya dari NCT gitu loh. Terus sekarang harus ditinggal sama Mark dan juga ya mungkin ya nanti Ten juga akan ikut menyusul keterbatasan schedule kan biasanya karena udah nggak ada agensi yang sama. Terus Ten juga di tahun 2017 ngerilis lagu solo untuk SM Station yang berjudul Dream in a Dream. I'm staying up. I don't wanna come. Dan di tahun 2018 juga sempat ikut di project unit NCT, ngerilis album pertama NCT 2018 Empathy, and then dilanjutkanlah gitu Ten ini debut dengan Wavy gitu ya, dan juga akhirnya di tahun 2019 debut juga barengan sama Super M gitu. Jadi sebenarnya backgroundnya itu masih sama kayak Mark gitu, masih founding father dari NCT dan juga masih jadi anggota Super M gitu. Tapi ya balik lagi keputusan Ten ini menurut Mayang kayak oke, masih lebih bisa diterima gitu ya, karena masih akan ada lah gitu di beberapa project dari NCT dan juga Wavy, walaupun sebenarnya dari kita ya agak nggak bisa mengharapkan banyak-banyak juga ya gitu. Dan tepat pada hari Senin 6 April 2026 atau beberapa hari sebelum kontrak eksklusifnya Ten ini berakhir, dari SM Entertainment mengungkapkan kalau misalnya Ten ini tidak akan memperpanjang kontrak dengan SM Entertainment, tapi Ten dipastikan bakal lanjut menjadi member NCT dan juga Wavy. Setelah diskusi yang cukup panjang dari pihak Ten dan juga SM Entertainment, akhirnya diputuskan seperti itu. Dan kedepannya Ten juga akan memulai perjalanan solonya yang lebih menarik, terus lebih artistik dan lebih Ten banget gitu ya. Di samping itu Ten juga masih akan berjalan barengan sama NCT dan juga Wavy. Dan Ten juga terakhir meminta dukungan yang banyak gitu ya kepada para fansnya selama ini, sekaligus berterima kasih katanya ya. Dia langsung upload kayak Instagram story gitu dalam 3 bahasa, Korea, Inggris dan juga Thailand ya, di akun Instagramnya dia, bahwa ya perjalanan 10 tahun itu tidak mudah. Terima kasih kepada SM Entertainment dan juga para season yang sudah mendukungnya selama ini. Dan kata dia tunggu aja gebrakan selanjutnya karena dia akan berkarir solo yang benar-benar Ten banget, tapi di samping itu juga dia akan tetap berada di NCT dan juga Wavy begitu. Tetap ya, walaupun mungkin idol-idol kita saling menguatkan, saling menenangkan satu sama lain, kita sebagai fans tetap dardor say, bener-bener kayak ini apa lagi gebrakannya. Tapi mungkin FYI buat kamu ya 99ers ya, dari NCT sendiri sih di tahun 2026 dan juga 2027 kayak tadi Mayang bilang di awal, itu akan ada pembaharuan kontrak. Jadi siapin hati kamu, ngefans sama NCT itu kadang ada happy-nya ada gitu ya, sedihnya juga ya ada di posisi kayak gini gitu loh. Padahal mungkin dulu ya ketika NCT awal debut dan juga mengumumkan kalau misalnya member mereka banyak, kita sempat banget tuh ngomong, hayo apalin member NCT dari sekarang sebelum membernya jadi 50 sampai 100 orang. Kagak ada omongan kayak gitu sekarang ya. Membernya sekarang memilih jalannya masing-masing. Tetap support sebenarnya, dan selamat resign buat Mark dan juga Ten dari SM
Entertainment. Dan ditunggu gebrakan selanjutnya juga dari Mark sama Tan, mudah-mudahan lancar-lancar terus. Dan buat Abang T.O.P, ya, congratulations buat albumnya, dan jangan lupa ya kolaborasinya sama Big Bang ditunggu loh, walaupun entah lah ya, mustahil ya. Tapi buat kamu Niners, kalau misalnya punya info-info yang terbaru, yang lebih baru, boleh kasih tahu sama Mayang aja, kita spill data di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di episode Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong.